Ini adalah konten khusus pemula yang baru bermain Whiteout Survival, di mana saya akan menjelaskan beberapa hal berikut. Fungsi seluruh yang ada di pemukiman, fitur aliansi, acara atau event, profile, ikhtisar bonus teknologi, daftar tugas, ringkasan, leaderboard, pengaturan, panah sebelah kiri, misi pertumbuhan, misi harian, kaca pembesar, gambar bumi yang ada di pojok sebelah kiri, misi intel, inbox, koordinat eksplorasi, pahlawan, ransel, toko, dan juga termasuk pulau dan VIP. Oke, yang pertama kita akan masuk ke fungsi seluruh yang ada di pemukiman, yang dimana kita masuk ke yang pertama dulu adalah tungku. Tungku ini adalah salah satu syarat dimana Anda harus meningkatkan ini untuk level yang pemukiman ini bisa sama dengan level tungku. Untuk tungku sendiri dia di sini bisa kita matikan sama hidupkan. Ini adalah yang cukup pemula, mungkin saya nggak bakal terlalu jelaskan. Dan tingkatkan. Waktu ditingkatkan ini kita tuh bisa lihat apa yang harus kita perlukan dan syarat-syaratnya. Nah, dalam bermain Whiteout Survival kalian tuh fokus kepada syarat tungku dulu. Saya utamakan contoh, kita tuh harus up kedutaan nih, bar alter udah selesai. Jadi kita langsung masuk ke kedutaan. Nah, kedutaan ini lagi jalan, itu 5 hari lagi. Nah, untuk selanjutnya ada ini, bagian ini mungkin saya nggak terlalu banyak menjelaskan ya. Mungkin yang perlu saya jelaskan cuman dari sini. Intinya ini untuk resource kalian atau sumber daya kalian. Nah, untuk yang pakai baja ini kalian pakai setelah eksplorasi kalian tingkat tinggi dan kalian nggak butuh banyak baja. Karena nanti butuh di penelitian, nanti akan saya jelaskan. Ini juga mungkin saya nggak terlalu perlu jelaskan. Nah, yang selanjutnya adalah pusat penelitian. Nah, pusat penelitian ini dimana ada terbagi 3. Penelitian teknologi untuk pribadi, nanti ada yang aliansi. Nah, dia ada perkembangan, ekonomi, tarung. Nah, untuk kalau kalian punya 2 karakter, kalian itu fokus ke perkembangan aja. Nah, nanti kalau kalian punya karakter kedua untuk akun farm, kalian fokusnya ke ekonomi nanti. Nah, nanti ketika perkembangan udah banyak yang selesai, baru kalian masuk ke tarung. Nah, itu pokoknya nanti fungsi penelitian itu adalah untuk kecepatan penelitian, kecepatan pelatihan, dan juga kalian bisa untuk taktik komando, di mana kalian bisa untuk barisan antrian. Ini mungkin saya buat konten terpisah untuk ini, untuk yang pemula. Dan di sini gudang ini adalah tempat di mana kalian itu bisa tempatnya ini bisa kalian baca tempat yang aman untuk menyimpan sumber daya. Nah, jadi ketika sumber daya kalian maksudnya pemukiman kalian itu diserang sama orang, nggak semuanya bakal hilang. Nah, jadi contoh nih, kapasitas gudang tuh 45 juta. Nah, berarti dalam 45 juta ini, nah jadi itu nggak bakal hilang. Nah, itu termasuk masalah ringkasannya. Nah, nanti jadi kalian nggak bakal hilang RSS di sini sebanyak 45 M. Nah, kalau yang batu baranya bisa dilihat di sini 9 M ya, dan besinya 2,2 M. Jadi ketika kalian diintai dengan daging kalian yang di bawah 45 M itu dihitungnya 0. Begitu ya, teman-teman. Nah, untuk tadi pusat penelitian udah. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumah sakit. Nah, jadi rumah sakit saya itu udah punya kapasitasnya 46,2 ribu ditambah dengan 48,7 ribu. Nah, rumah sakit ini itu kapasitas yang saya sebut tadi. Nah, ditambah jadinya 94.900, maaf. Jadi di sini kita bisa lihat semakin tinggi level rumah sakit kalian tuh semakin gede kapasitasnya. Itu juga bisa di penelitian nanti ada nanti hanya pasukan terluka parah yang dapat memasuki rumah sakit. Nah, jadi yang terluka ringan ya akan disembuhkan secara langsung. Nah, pasukan terluka parah tidak dapat memasuki rumah sakit saat kapasitasnya penuh dan akan mati seketika di medan tempur. Nah, jadi itu nanti saya masuk ke menu inbox ya. Nah, pasukan terluka parah yang sedang disembuhkan tidak dapat dibubarkan. Nah, jadi itu nggak bisa dibubarkan, jadi kawan-kawan. Nanti trik speed heal saya bakal jelaskan. Nah, pusat komando ini dimana kalian itu semakin kalian tingkatin, rally maksimal kalian tuh makin nambah. Nah, kapasitas barisannya contohnya segala macam. Nah, kapasitas barisan itu bisa dihitung melalui hero dan juga pusat komandonya, teman-teman. Jadi kalau dari kapasitas barisan untuk barisan saya solo itu di sini
untuk saya sendiri maksudnya itu di 57.000 tambah 12,8. Nah, belum termasuk hero-nya. Nah, belum termasuk hero-nya. Nah, jadi kan di sini ada kapasitas pasukan ini ya. Nah, di situ bisa dilihat. Nah, semakin tinggi pasukan kalian startnya sama yang ini XP botolnya ini. Nah, XP pahlawannya, nah jadi juga semakin gede kapasitas rally yang kalian miliki. Nah, kalau untuk startnya sendiri kalian itu lebih untuk ke skill kalian. Dia maksimal bintang 4 baru bisa di up ke 5. Dan juga apa tuh namanya? Kapasitas pasukan ini biasa di XP botol ini. Tolong diralat ya teman-teman. Saya juga masih belajar. Jadi saya mencoba menjelaskan apa yang saya tahu. Nah, para arteri ini seperti biasa. Dia itu untuk kapasitas pelatihan, nah ini 192 tambah 500 dan kecepatan pelatihannya semakin tinggi, semakin cepat persenannya. Nah, untuk kekuasaan ini saya lupa jelaskan, jadi kekuasaan itu masuknya ke power nanti, teman-teman. Nah, jadi sama-sama aja bala arteri tombak sama semuanya. Dan untuk jelasnya nanti itu bakal jelaskan. Nah, untuk ke kantor pendaftaran nih ya. Kantor pendaftaran ini hanya merekrut prajurit cadangan yang mengumpulkan loyalitas ketika prajurit terluka melebihi kapasitas rumah sakit. Nah, jadi ada change. Pasukan kalian yang melebihi rumah sakit itu bakal masuk ke sini, teman-teman. Tapi saya jujur saya masih kurang paham sama fitur ini. Mungkin saya yang tahu boleh di-sharing, Bang. Saya juga masih belajar. Nah, untuk balai pahlawan ini untuk ngerekrut, ya ngerekrut misalnya kayak gini. Nah, jadi kalian bakal dapat sesuatu sesuai change-nya. Kita bisa lihat di sini petinjau rekrutmen yang rekrutan epic berapa persenannya dan yang tingkat lanjutan berapa. Nah, itu kalian nanti bisa baca sendiri karena ini hal yang cukup simpel. Dan termasuk juga pulau nih, teman-teman, atau yang ditekan di dermaga. Ini pulau ini dia banyak banget efeknya, guys. Banyak. Contoh kayak ini tuh di saya sekarang saya udah pohon level 8 dimana saya itu udah bisa nambahin pertahanan Lancer segala macam. Nah, ini teman-teman jangan spill ya. Ini buff yang cukup penting untuk kalian semua nanti. Ya intinya semakin tinggi level pohon kehidupannya. Nah, detailnya bisa dilihat di sini. Nanti mungkin untuk khusus pulau saya bakal ini. Intinya adalah ini buff yang cukup lumayan untuk nambah-nambah kalian. Nanti event selanjutnya mungkin ada pet. Nah, untuk server saya masih 33 hari belum ada pet. Nanti itu dia munculnya pas serentak dengan Gen 2 kalau nggak salah, teman-teman. Nah, untuk arena. Nah, arena ini kalian dimana kalian bertarung sama player lain. Nah, jadi kalian bertarung, usahakan kalian main itu di 10 menit terakhir ya. Kalau kalian bangun pagi ya, kalau di waktu Indonesia Barat itu saya tuh biasa saya 6.30 udah prepare bangun, terus nanti saya lawan. Nah, kalau bisa tuh kalian lawan yang peringkat nomor 1, poinnya lebih gede, teman-teman. Nah, jadi poin kalian lebih gede, nanti kalian tukarkan di toko arena mana. Nah, yang ini fokus ke yang sini aja, teman-teman. Ini dapat yang hero gear yang SSR. Nah, selanjutnya ada rumah gubernur. Nah, ini dia, atau chief host. Nah, rumah gubernur ini adalah suatu perintah dari kita. Nah, kita kan namanya chief itu artinya gubernur. Jadi kita memberi perintah kepada survivor. Nah, jadi yang pertama ada mobilisasi mendesak, di mana ya seperti keterangan kita tuh memaksa para survivor untuk bekerja selama 48 jam di game. Nah, waktu ini guys, nah, waktu yang di atas ini. Nah, itu perlu saya bilang. Nah, jadi ada trik nih, dimana hari produktivitas dengan mobilisasi mendesak di combo dengan pekerjaan terburu-buru. Nah, ketika kita combo guys, ini ralat ya jika salah, dia itu RSS yang kita terima lebih banyak ketika dua-duanya aktif. Nah, ini kan dia langsung munculin RSS. Biasa tuh kalau saya tekan dua-duanya tuh bisa hampir 1M untuk tungku saya yang sekarang. Nah, selanjutnya ada perayaan. Nah, ini untuk mood survivor, jangan sampai dia minus. Nah, bisa dilihat di sini kotak sarannya. Ini kan punya saya ini bagus nih. Nah, nanti juga kalian dapat hadiah nih. Nah, punya saya tuh pernah selalu di atas rata-rata. Nah, kalian coba pasti rata-rata juga player lain juga gitu. Nah, jadi
kita masuk ke perayaan udah. Nah, waktu ganda nih guys, ini paling penting nih waktu ganda ini. Banyak itu termasuk saya itu salah dulu menggunakannya. Kenapa salah? Nah, saya tuh kurang membaca guys. Jadi mempercepat pembangunan gedung baru atau peningkatan baru di kota sebesar 20% guys. Nah, contoh. Misalnya nih saya bangun tungku misalnya. Nah, keterangannya 19 hari ini. Kalau kita pakai itu dulu. Nah, kita pakai dulu ini waktu ganda ini. Dia itu akan memotong 20% dari waktu ini. Nah, ini udah termasuk buff saya di ikhtisar bonus ya guys. Nah, jadi jangan semerta-merta dihitung 19 hari enggak. Ini karena saya juga VIP-nya lumayan besar. Nah, kecepatan konstruksi saya itu udah 71,40%. Nah, jadi ketika kita pakai itu, tekan dulu, aktifkan dulu, baru di-up. Jangan ketika di-up baru diaktifkan. Nah, itu sebuah trik. Semoga kalian semua udah tahu masalah itu. Jadi itu sangat membantu. Nah, ini waktu saya up kedutaan, nah saya pakai buff itu guys. Nah, itu yang perlu kalian tahu ya. Nah, untuk perawatan komprehensif ini ya mempercepat survivor kalian sembuh langsung instan. Misalnya nih survivor kalian bisa lihat nih di atas nih. Nah, di atas ini. Nah, itu nggak ada yang sakit. Nah, ketika misalnya banyak nih yang sakit 6, 5. Nah, jadi itu biasa di sini merah. Warna hijau ini merah. Jadi kalau misalnya masih ada yang istirahat diganti aja, diganti yang merah jadi gini. Nah, gitu diakalin. Misal kok merah kan. Nah, misal kok kebanyakan yang sakit pakai yang tadi. Udah itu doang untuk GeForce guys. Mungkin karena pembahasan pemukiman udah sangat terlalu panjang durasinya. Untuk masalah acara eksplorasi pahlawan, ransel, toko, aliansi dan sebagainya, ikhtisar ini juga sangat penting sebenarnya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya guys. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.